Halo Benusian, selamat datang di kelas Production and Operation Analysis. Perkenalkan, nama saya Sartika Rini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik ke-10 atau topik terakhir mengenai Lean Manufacturing, di mana learning outcome dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mengerti konsep Lean Manufacturing di lapangan nantinya, seperti di manufaktur, fabrikasi, dan lain-lainnya. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengimplementasikan konsep Lean Manufacturing agar proses produksi dan operasi lebih efektif dan efisien sehingga produktivitas meningkat. Baik, mari kita mulai. Lean Manufacturing. Beberapa faktor yang memicu industri manufaktur untuk dapat bersaing dari inovasi adalah salah satunya adalah tuntutan pelanggan yang beragam. Berikutnya, permintaan pelanggan yang meminta pelayanan yang cepat. Di Lean Manufacturing, itu suatu metode yang pendekatan yang sangat tergantung pada fleksibilitas dan kerja organisasi, yang merupakan titik awal yang sangat baik bagi perusahaan yang melihat metode manufacturing saat ini. Teknik Lean juga layak untuk penyelidikan karena mereka menghilangkan pengeluaran modal yang besar untuk mesin khusus sampai otomatis menjadi mutlak diperlukan. Konsep Lean Manufacturing merepresentasikan suatu hal yang datang dari otomatis pabrik yang cukup populer dalam beberapa tahun. Suatu pendekatan yang cukup baik yang membawa kepada manufaktur yang sederhana, lingkungan yang tertata baik, yang diatur sedemikian rupa untuk memenuhi permintaan manufaktur. Produk yang diproduksi satu persatu dalam menanggapi kebutuhan pelanggan daripada batch yang diproduksi untuk stok. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kualitas dari produk yang dibutuhkan, sehingganya tidak berlebih atau sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengakomodasi berbagai bagian dan untuk memaksimalkan penggunaan personil, peralatan, juga tempat kerja. Ini juga untuk memaksimumkan fleksibilitas dari pemenuhan kebutuhan dari pelanggan dan juga menekan biaya dengan mengeliminasi berbagai macam pemborosan di dalam pabrik sehingga perusahaan mendapatkan profit yang lebih. Adapun konsepnya yaitu meminimalisasi waste atau pemborosan dengan cara melakukan kerjasama seluruh organisasi. Ya, konsep ini dikembangkan oleh Toyota Production System untuk meningkatkan nilai tambah dari setiap pekerjaan dan mengurangi pemborosan dengan cara mengurangi pekerjaan yang tidak diperlukan, mengurangi biaya produksi, juga meningkatkan kualitas dan memperpendek lead time. Konsep Lean Manufacturing difokuskan lebih kepada nilai tambah dari setiap proses dengan meningkatkan kecepatan dan meminimalisasi pemborosan dan dengan melakukan line balancing atau keseimbangan dari setiap aliran proses. Lean harus berdampingan dengan struktur organisasi, budaya, dan sistem pelaporan kinerja manajemen untuk memberikan hasil dalam jumlah waktu yang panjang. Lean juga bisa berbentuk seperti budaya atau culture, ukuran-ukuran, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur yang pada akhirnya adalah sebagai alat-alat atau pembantu dari sisi teknis dari implementasi Lean itu sendiri. Sementara Lean Production berarti juga do more with less, yang artinya adalah memproduksi semakin banyak dalam waktu yang singkat dengan modal yang lebih sedikit pula. Adapun prinsip dasar dari Lean Manufacturing atau Lean Production adalah menciptakan produk yang mengalir, yang ditarik atau pull dan dikendalikan sesuai dengan permintaan pelanggan. Penerapan Lean Production sendiri ditujukan untuk mengeliminasi inventory yang berlebih. Ada beberapa tools atau alat-alat yang digunakan untuk menganalisa Lean, yaitu Process Mapping, Value Stream Mapping, Pareto Analysis, Kaizen Event, Fishbone Analysis, Pokayoke atau Error Proofing. Salah satu tools dalam Lean Six Sigma juga diterapkan dalam setiap proyek perbaikan. Biasanya ini diberikan atau diimplementasikan dari proses mapping. Yang kedua adalah Value Stream Mapping, di mana metode ini juga digunakan dengan membuat peta alur produksi, di mana peta alur produksi tersebut akan menilai area-area mana yang bernilai jual atau bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, sehingga yang tidak bernilai tambah bisa dieliminasi. Pareto Analysis adalah teknik formal yang berguna di mana
banyak program yang mungkin tindakan bersaing untuk menjadi perhatian. Cara kreatif dalam memandang penyebab masalah karena membantu merangsang pemikiran dan mengatur pemikiran. Kaizen, suatu aktivitas perbaikan di mana selalu dilakukan dalam suatu proses produksi dan operasi untuk meningkatkan produktivitas. Juga mengurangi pemborosan yang tidak penting dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, meningkatkan kualitas suatu produk, maupun meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di dalamnya. Fishbone analysis salah satu analisa kualitas di mana merupakan diagram sebab akibat yang menunjukkan suatu dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dan dengan berbagai penyebabnya. Pokayoke atau error proofing adalah teknik untuk mengatasi dan menghindari kesalahan sederhana yang dikarenakan oleh manusia atau human error di tempat kerja dengan cara mencegah langsung dari akar penyebabnya dan menarik perhatian khusus dalam suatu pekerjaan atau tugas sehingga tidak memiliki kemungkinan untuk membuat kesalahan. Lean tools adalah penggunaan alat-alat yang harus digunakan secara tepat untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi. Nah, prinsip-prinsipnya adalah mengidentifikasi nilai produk, mengidentifikasi value stream mapping, menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah, mengorganisasikan secara material, informasi, dan produk, juga mencari terus-menerus berbagai teknik dan alat-alat peningkatan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Adapun jenis waste atau pemborosan yang disebutkan sebelumnya adalah overproduction, waiting, overprocessing, inventory, motion, defect, juga transportation. Adapun kunci keberhasilan dari lean manufacturing adalah SDM yang dimiliki harus qualified, juga keterlibatan dari karyawan. Itu sangat penting untuk pencapaian dari lean manufacturing. Kesimpulannya bahwa setiap perusahaan harus memahami konsep lean manufacturing agar dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi berkaitan dengan pemborosan atau waste. Dan setiap perusahaan juga dapat menentukan tools yang digunakan untuk mendapatkan peningkatan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dengan proses operasi yang efektif dan efisien serta meningkatkan produktivitas. Baik Binusian, demikian sedikit penjelasan mengenai topik ke-10 kita mengenai lean manufacturing dalam proses produksi dan operasi dalam suatu organisasi. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan juga bermanfaat. Terima kasih.